Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Julianti, NIM saya 2010301089. Saya mahasiswa Prodi 1 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini saya bakalan menjelaskan terkait dari mekanisme pembentukan urin. Program ekskresi manusia adalah ginjal. Manusia memiliki dua ginjal yang ada di dalam bagian belakang atau posterior tubuh, atau bagian dari posterior rongga abdominal atau rongga perut. Ginjal membentuk seperti dua kacang panjang, panjangnya mulai dari 10 sampai 12 cm. Proses pembentukan urin dimulai dari filterisasi atau penyaringan darah, yang kemudian menjadi filtrate, kemudian diproses sedemikian rupa, lalu menghasilkan urin yang dieskresikan keluar tubuh. Berarti terdapat pembuluh darah yang menyuplai darah ke ginjal, dan terdapat dua pembuluh darah, yang satu arteri yang berfungsi mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan organ termasuk ginjal, dan pembuluh darah vena yang membawa darah dari seluruh tubuh ke organ lain. Dan terdapat arterial yang merupakan percabangan aorta untuk menyuplai darah ke ginjal, dan terdapat vena renal yang berfungsi membawa darah hasil dari filterisasi di ginjal untuk kembali ke jantung, yang merupakan percabangan vena untuk menuju vena cava posterior. C. Vena utama yang membawa darah di bagian posterior tubuh, kemudian adanya saluran yang menampung urin ke kandung kemih yang disebut dengan ureter. Ureter membawa urin yang terbentuk dari ginjal ke kantung kemih tempat urin untuk sementara, yang kemudian dieskresikan atau dikeluarkan melalui saluran yang disebut dengan uretra. Jadi jalan urin berasal dari ginjal, kemudian menuju ureter dan ditampung di kantung kemih dan dieskresikan keluar tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Di ginjal terdapat pembuluh darah arteri renalis yang membawa darah keluar ginjal. Ginjal terdapat 3 struktur utama. Bagian luar disebut korteks. Setelah korteks akan menemui medula. Dia berwarna lebih gelap dan membentuk segitiga. Kemudian akan terhubung dengan rongga di ginjal yang disebut sebagai pelvis renal. Urin tersebut dibentuk di vertex dan medula, kemudian masuk di ginjal dan disalurkan ke ureter, kemudian akan bermuara di kantung kemih yang dikeluarkan melalui uretra, dan di dalam korteks medula terdapat struktur yang disebut neuron. Neuron adalah suatu fungsional dari ginjal manusia yang menjalankan satu proses pembentukan urin. Di ginjal terdapat satu nefron. Di nefron terdapat dua pembuluh terdapat tubulus yang merupakan saluran yang memanjang 10 km jika digabungkan 1 juta nefron. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu nefron kortikal yang memiliki lingkungan Henle yang pendek. Kemudian lengkung Henle yang panjang disebut Henle jusquete medullaris. Kemudian di nefron terdapat pembuluh darah, arteri dan percabangannya yaitu aferenten, yang dimana aferenten ini menyerupai darah nefron untuk menjalankan pembentukan urin. Kemudian yang bercabang disebut kapiler, dan glomerulus merupakan percabangan kapiler, percabangan interiola efferens. Kemudian terdapat glomerulus selubungi oleh kapsulomeman, kemudian glomerulus keluar dari kapsulomeman yang disebut dengan arteriola efferens, kemudian bercabang bernama kapiler patibulus, yaitu percabangan anterior efferens yang mengelilingi tubular. Kapiler patibular kemudian akan menurun lagi dan membentuk kapiler yang kecil lagi yang mengelilingi lengkup Henle yang disebut dengan vasta recta, yang mengalir dari vasta recta itu menuju ke vena. Maka ini merupakan cabang dari vena yang kembali ke vena renal, sehingga darah akan keluar dari ginjal menuju vena cava posterior.
Kemudian urin terjadi melalui 3 proses. Yang pertama filtrasi yang terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Yang kedua reabros yang terjadi di tubulus chondrotus proximal dan lengkup Henle. Yang ketiga argumentasi di rebulus controlus distal. Organ reproduksi wanita. Organ wanita lebih kompleks karena menghasilkan hormon, gamet, dan janin. Struktur reproduksi wanita terdiri dari 3 bagian, yaitu internal dan eksternal. Bagian eksternal terdiri dari skoloris atau suatu titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Kemudian terdapat lambio minor dan lambio mayor adalah 2 set labia yang mengelilingi lubang vagina. Kemudian organ reproduksi internal. Ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum. Proses penghasilan ovum dari ovarium adalah ovulasi. Terdapat folikel yang mengandung oosif. Kemudian oviduk atau tula falopi, tempat terjadinya fisilisasi atau pelemburannya sperma dan ovum untuk menghasilkan zygote. Kemudian rahim atau uterus untuk menampung janin. Kemudian endometrium atau lapisan dalam rahim kaya akan pembuluh darah, bagian terjadinya menstruasi atau luruknya endometrium. Kemudian mulut rahim atau serviks. Kemudian vagina adalah bagian berotot telapis elastis, terdapat selaput darah atau himen. Kemudian organ reproduksi pada pria. Terdapat skrotum atau kantung pembuluh testis. Kemudian testis itu menghasilkan sperma. Sperma ini dibentuk di tubulus seminiferus, juga dapat menghasilkan hormon. Terdapat sel Sertoli untuk melakukan oestrogen dan sel Linding untuk menghasilkan testosteron. Kemudian epididymis, tempat pematangan sperma. Kemudian terdapat vaste deteran, yaitu mengantarkan sperma ke vesicula seminalis. Kemudian terdapat vesica seminalis atau sperma yang diberi nutrisi dan menghasilkan getas semen. Kemudian selenjar prestan atau tempat bertemunya saluran sperma dan saluran urin. Kemudian terdapat kelenjar koprul atau menghasilkan getah bagian dari sperma. Kemudian penis untuk mengeluarkan sperma dan gland penis atau kepala dari penis itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.